Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Al-Badri dengan NIM B1A123116 dari kelas C. Saya akan membacakan hasil resume saya tentang penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bagian perairan Natuna Utara sebagai kawasan klaim Laut Cina Selatan. Yang A. Status hukum wilayah perairan Natuna Utara menurut UNCLOS 1982. Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau. Sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km persegi. Dari luas wilayah itu, sekitar 3,2 juta km persegi merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km perairan kedalaman dan 0,3 juta km persegi berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km persegi kawasan zona ekonomi eksklusif. Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang keamanan, ekonomi maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landas hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan, termasuk diantaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari ketiga konferensi PBB tentang UNCLOS 3 yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. UNCLOS mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 menandatangani perjanjian. Untuk saat ini, 161 negara dan masyarakat Eropa telah bergabung dalam konvensi UNCLOS. Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. Zona yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif, yaitu bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil dari laut, diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. B. Penegakan hukum yang dilakukan di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Perairan Natuna Utara menyangkut klaim Laut Cina Selatan. Dalam hubungan internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa. Sengketa itu sendiri berarti hal-hal yang menyebabkan berbedanya pendapat, pertikaian, dan pembantahan. Konflik atau sengketa muncul atau seringkali terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Sengketa yang terjadi dengan melibatkan dua negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional. Sengketa internasional adalah keadaan di mana kedua negara memiliki pendapat, pandangan yang berbeda mengenai suatu pelaksanaan dalam perjanjian yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelaksanaannya.
Dalam hal persengketaan, saya mengambil permasalahan antara Indonesia dengan Cina. Permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan Laut Cina terdapat beberapa pulau. Pulau-pulau tersebut bernama Paracel, Spratly, Kepulauan Masalasville, dan Pulau Pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya. Maka kawasan-kawasan tersebut membuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Laut Natuna Utara jika dilihat dalam pandangan tata laut internasional termasuk dalam zona atau kawasan yang memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis, sehingga tempat atau kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik, karena dalam Laut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok menggunakan kekuasaan untuk memaksakan klaimnya pada wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Tiongkok melakukan ekspansi yang didasarkan pada faktor historis atau hak sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di kepulauan pada masa lalu, yang oleh Tiongkok disebut dengan traditional fishing ground. Hak sejarah tersebut juga berhubungan dengan klaim Nine Dash Line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang garis klaimnya bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara. Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus adalah upaya Cina untuk memetakan klaim hak sejarahnya pada fitur maritim dan perairan Laut Cina Selatan. Akibatnya, lebih dari 80% wilayah Laut Cina Selatan menjadi milik Cina. Anehnya, klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Berbeda dengan batas darat yang bisa ditandai dengan marka fisik seperti sungai atau punggung bukit, batas laut sangat tergantung pada koordinat geografis. Tidak adanya koordinat ini membuat konsep NDL amat elastis, tergantung pada siapa yang menggambar peta itu dan jenis publikasinya. Sifat elastis itu membuat NDL menjadi sumber destabilisasi dan kawasan itu. Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada di posisi yang kuat daripada Cina yang hanya mendasar pada aturan Nine Dash Line itu. Apalagi ditambah dengan pola Cina yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia. Selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut masalah illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat Cina terhadap perairan Indonesia dan kapal Cina yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indonesia. Dan tindak ini jelas melanggar UU ZEE nomor 5 tahun 1983 kita, khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Sekian hasil resum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.